Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Mimidati Afif MPDI, selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah, dan juga para pemirsa serta para jamaah yang tergabung dalam majelis zikir dan juga KBH Nurul Faizah Surabaya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul kembali dalam pengajian online majelis zikir Nurul Faizah. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita. Husnul Khatimah. Amin ya robbal alamin. Susunan acara hari ini adalah 1 pembukaan, 2 Mau'idhah Hasanah, 3 doa dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita buka acara pengajian ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Allah menciptakan kita makhluk adalah makhluk yang paling sempurna dalam manusia, karena manusia diberikan akal dan nafsu. Tetapi apakah itu nafsu? Marilah kita simak bersama Mau'idhah Hasanah pada hari ini dengan tema Al-Ihwal Nafsu. Itu pada Ibu Nyai, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah, amma ba'd. Para ibu, para bapak, pemirsa di mana berada, khususnya jamaah Masjid Zikir Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya, jamaah haji, jamaah umroh KBH Nurul Faizah Surabaya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita dipertemukan dalam kajian online, kajian tentang Al-Ihwal Nafsu secara online. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad SAW. Para ibu dan pemirsa sekalian, sebagaimana kita ketahui nafsu itu biasanya kita konotasikan pada yang negatif, nafsu yang mengajak pada kejelekan. Nafsu itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, dalam surat Al-Balad itu, wahai nafsu yang tenang, nafsu mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan diridhoi dan meridhoi. Radiyah wadkhuli jannati, masuklah kamu ke surgaku. Itu nafsu yang mengajak kebaikan. Kita dalam kehidupan sering kita tahu-tahu pengen baca Quran, pengen sholawat, pengen puasa, pengen sholat jamaah, pengen sholat sunnah, pengen itu yang baik-baik itu nafsu mutmainnah. Ya. Kemudian ada nafsu ammaroh, bukan amarah, ammaroh bukan marah. Ammaroh itu banyak mengajaknya, banyak memerintahkannya. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innan nafsal ammaratum bisu illa ma rahma rabbi. Sesungguhnya nafsu itu niscaya banyak mengajaknya untuk berbuat jahat, kecuali nafsu yang disayangi, yang dirahmati Allah, nafsu mutmainnah. Kemudian nafsu lawamah, nafsu yang tercela, jadi mengajaknya pada kejelekan saja, Masya Allah. Molimo itu sudah dilakukan semua, Masya Allah. Nah, bagaimana kita mengelola nafsu itu supaya yang mutmainnah saja yang ada,
bukan yang ammaroh, bukan yang lawamah. Karena setiap manusia tidak ada satupun yang tidak punya nafsu. Nafsu itu identik dengan jiwa. Kalau dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 dan ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat 7 sampai ayat 10, 7, 8, 9, 10. Wa nafsin dan demi nafsu wa masawaha dan penyempurnaannya. Fa'almaha maka Allah memberikan bakat kepada nafsu itu fujuraha, penentangannya, suka menentang, suka jahat. Wa taqwaha dan ada ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagialah orang yang membersihkan, mensucikan nafsu itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah ya orang yang mengotori nafsu itu. Nah, itu kan jadi nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi aslinya sebelum baik itu buruk dulu. Kita perhatikan ayat tadi. Demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan, memberikan bakat, ya, memberi potensi. Fujuroha wa taqwaha, fujur dulu. Fujur itu menentang, berdosa, khianat itu fujur. Wa taqwaha dan ketakwaannya. Jadi aslinya sebelum jiwa manusia itu, sebelum nafsu itu baik, itu buruk dulu. Setelah buruk lalu baik, mungkin buruk lagi, mungkin juga. Kita lihat aja, kita buktikan. Kalau kita lihat anak kecil jiwanya kecil, masih bersih, masih polos apa adanya. Kalau anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun ketemu anak kucing, ya itu pasti diperkes, ya. Itu kan asli nafsunya manusia itu apa? Jahat, ya, jahat, menentang. Kemudian dikatakan, loh jangan diperkes nak, sakit, kasihan, disayang, baik ya, jangan diperkes, jangan, kasihan ya, kasihan, disayang. Lalu dia paham, oh nggak boleh diperkes, oh disayang. Lalu timbul kalau ketemu anak kucing lagi sudah mulai disayang. Nah itu takwa. Takwa itu memelihara dari dosa. Itu contoh anak kecil ya. Orang dewasa juga gitu, orang dewasa. Kalau ada hal-hal yang nafsu suka, itu suka melakukan. Apakah itu misalnya lain dengan lain jenis, yang laki suka perempuan, perempuan suka laki, lalu nafsunya dikedepankan, pacaran, lalu berdua, belum nikah, melakukan hal yang dilarang Allah, itu asli nafsunya. Tetapi supaya nafsu itu dikelola, bagaimana mengelolanya? Itulah yang namanya syariat Islam. Itu yang namanya ajaran. Nah, orang yang sudah ada syariat Islam dalam jiwanya dan itu dimenangkan syariatnya, akalnya, takwanya, maka dia bisa mengalahkan fujurnya, bisa mengalahkan nafsu amarahnya. Anak muda suka jatuh cinta, lalu dia didatangi, lalu dalam hatinya, bukan muhrimku, nggak boleh, mau ngajak jalan-jalan, jangan, belum dilegalkan, masih diharamkan. Itu karena nafsunya sudah terisi dengan takwa, sehingga tidak akan terkena fujur lagi jika nafsunya tidak, atau tidak fujurnya tidak menguasai jiwanya, nafsu fujurnya tadi. Seperti itulah kehidupan manusia atau dihadapkan kepada pengelolaan nafsu. Setiap hari ada pengerangan antara nafsu mutmainnah dengan nafsu ammarah. Tinggal sekarang yang menang itu mutmainnah apa ammarah. Ketika sudah waktunya sholat, ya Allah sholat, masih capek, ngantuk, nanti aja. Nafsu ammarah bilang gitu. Yang nafsu mutmainnah, kita sholat aja dulu sekarang, habis sholat istirahat malah enak. Tergantung sekarang, lalu nafsunya itu yang menang, yang mutmainnah atau ammarah. Itu juga tergantung bagaimana kualitas syariat Islam dalam dirinya. Nah, di sini dalam satu firman Allah disampaikan dalam Quran surat Qiyamah ayat 13 sampai 15 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'u, diceritakan.
al-insanu manusia, ya diterangkan, diceritakan insan manusia, yauma ini pada hari ini. Hari apa itu? Hari kiamat nanti. Bima qaddama dengan apa yang sudah ia lakukan, dia telah lakukan, wa ma akhara dan apa yang telah ia lalaikan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang dia mengakhirkan sampai nggak melakukan. Balil insanu bahkan manusia itu ala nafsihi atas dirinya basirah, dia bisa melihat, dia tahu tentang dirinya. Dia lebih menyaksikan, lebih tahu tentang dirinya. Walau walau dia menyampaikan ma'azirah beberapa alasan, meskipun dia mengemukakan beberapa alasan. Manusia tahu tentang dirinya, misalnya kenapa nggak ngaji? Ya itu jelas karena nafsunya nggak ngaji. Tetapi dia mengungkapkan alasan, aku sibuk, aku ngomong cucu, aku pesanan jajan, aku dagang. Itu menyampaikan alasan saja. Sebenarnya kalau nafsu mutmainah yang dimenangkan, apakah itu mau ngomong cucu, apa pesanan jajan, apa kerja, apa-apa saja itu dikesampaikan ngaji dulu misalnya. Itu manusia tahu tentang dirinya, bisa mengelola dirinya untuk terus taat pada Allah. Tapi ketika dia mengikuti nafsunya, lalu dia menyampaikan alasan-alasan. Alasan itu di hadapan Allah tidak ada gunanya. Kenapa? Karena keputusan Allah pasti berlangsung. Masya Allah. Kalau orang punya nafsu mutmainnah, punya nafsu yang baik, dan nafsunya itu dituruti, ya nafsu mutmainnah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari nafsu mutmainnah itu. Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falaihi wizruha wa ajru man amila biha. Man sanna, barang siapa mengadakan perilaku, ya, mengadakan aturan atau melakukan sesuatu, sunnatan dengan aturan, dengan perilaku, hasanatan yang baik, falahu maka bagi dia ajruha, pahala kebaikan itu, wa ajru man amila biha, dan pahalanya orang yang mengamalkan setelah itu, mengamalkan pada kebaikan yang diajarkan pada orang lain itu. Itu nafsu mutmainnah jelas yang mengajaknya, yang diturutinya, yang dimenangkannya. Wa man sanna, dan barang siapa membuat perilaku sunatan dengan perilaku sayyi'atan yang jahat, yang jelek, fa'alaihi maka menderita atasnya wizruha, dosanya kejelekan itu, wa wizru man amila biha, dan dosanya orang yang melakukan kejelekan itu. Masya Allah, astagfirullah. Jadi suatu perbuatan yang ditiru orang, jika itu baik, maka kita dapat pahala, kita sendiri melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala orang lain yang mengikuti kebaikan kita. Tapi kalau dia berperilaku atau berperilaku buruk lalu ditiru orang lain, maka dia dapat pahala dia sendiri, dosa dia sendiri, dan dosanya orang yang mengikutinya. Masya Allah, ternyata begitu panjangnya urusan nurutin nafsu ini. Urusan memenangkan atau mengalahkan nafsu mutmainnah itu ada pada diri seseorang, semuanya ada nafsu mutmainnah, nafsu ammarah ulama itu. Masya Allah. Supaya nafsu itu Masya Allah bisa mempertanggungjawabkan, bisa baik, maka sebenarnya sudah banyak peringatan. Dalam Al-Quran, dalam hadis sudah banyak peringatan, termasuk yang hadis saya bacakan tadi. Itu kan peringatan supaya kita tidak mengedepankan nafsu ammarah, nafsu lawamah, tapi mengedepankan nafsu mutmainnah. Nabi juga memperingatkan dengan sabdanya begini, la tazulu qadama 'abdin hatta yas'ala an arba'in, an umurihi fi ma afnahu, wa an jasadihi fi ma ablahu, wa an amalihi fi ma amila biha, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Masya Allah. La tazulu, tidak berjalan atau tidak lewat, qadama 'abdin, dua kaki hamba, dua telapak kaki hamba, tidak berjalan, tidak melakukan perjalanan lanjutannya, hatta yus'ala, sehingga ia ditanya an arba'in, dari 4 hal. Nomor 1 apa itu?
an umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya, dalam hal apa ia menghabiskan umurnya itu. Dalam hal kebaikan atau keburukan, nah itu dimintai pertanggungjawaban. Wa an jasadihi, dan dari jasadnya, dari badannya. Fi ma'ablahu, dalam hal apa ia menggunakan badannya selama hidupnya. Badan kita ditanya, sholat apa enggak, maksiat apa enggak, ya semuanya. Bagaimana ia menggunakan jasadnya untuk taat apa maksiat, itu semua dipertanggungjawabkan. Nanti ditanya mulai dari balik sampai meninggal dunia, dihitung, ditimbang. Wa ilmihi fi ma'amila biha, dan tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Apakah ilmunya itu dia tahu tapi nggak mengamalkan, atau dia tahu tapi nggak mau mengerjakan, nggak mau mengajarkan, orang lain salah dibiarkan saja, pokoknya bukan saya, ngapain, nggak ada urusan dengan saya. Itu. Atau dia mengamalkannya, dia mendakwahkan pada orang lain, dia mengajak orang lain mengamalkan kebaikan dengan ilmunya itu ditanya semua. Wa an malihi min aina kasabahu, dan ditanya tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya. Wa fi ma'afaqahu, dan dalam hal apa ia membelanjakannya, menggunakannya. Harta kita itu diurus oleh Allah, dari mana dapatnya, halal apa enggak, kerja apa korupsi, ya, nyuri apa diberi, ya, apa halal apa haram, itu semua ditanya harta kita. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan orang fakir itu masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada orang yang kaya-kaya. Kenapa? Orang kaya yang tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Karena orang fakir itu mempertanggungjawabkan apa? Mempertanggungjawabkan hartanya itu sedikit, nggak banyak, ya sedikit. Tapi kalau orang kaya, ini tadi fi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dari mana ia memperolehnya, lalu dalam hal apa ia membelanjakannya. Jadi lama hisabnya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, 4 ini semua adalah baik apa buruknya ditentukan oleh bagaimana nafsu kita bisa kita kelola. Ya. Umurnya dipakai apa, dihabiskan untuk apa. Itu tergantung bagaimana nafsunya, mutmainnahkah atau amarah atau bahkan lawamah. Umurnya dipakai untuk mengabdi, untuk ibadah, untuk membantu orang lain, untuk mengajar ilmu, untuk mendakwahkan agama, untuk zikir, ataukah dipakai untuk menjahati orang lain, menghancurkan orang lain, apalagi mematahkan usaha orang lain, mendurhakai Allah, melakukan yang dilarang. Apakah itu hal yang sepele, tapi bukan sepele itu. Mungkin sakit hati, mungkin iri dengki, marah, dendam, atau mungkin dia mencuri, dia minum minuman keras, dia dan sebagainya. Itu akan dipertanggungjawabkan semua. Nah, ini yang menentukan adalah nafsu kita selama hidup kita itu. Nafsu kita mutmainnahkah yang mengajak pada kebaikan yang kita turuti, atau yang kejahatan. Apakah fujur, apa takwa tadi? Jiwanya menuruti yang durhaka, apa yang takwa menjaga diri dari dosa. Umurnya, jasadnya digunakan untuk apa jasad ini, Masya Allah. Kemudian ilmunya diamalkan apa enggak. Lalu apalagi hartanya, dari mana ia mendapat, untuk apa dia nafkahkan, Masya Allah. Nanti itu kita di akhirat itu hasil dari kita ngelola nafsu selama hidup di dunia ini akan dilaporkan. Siapa yang melaporkan? Coba kita lihat firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 20-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Masyaallah. Hatta idza ma ja'uha, sehingga ketika mereka mereka datang pada hari kiamat itu dalam arena hisab, dalam arena wazan penghitungan amal,
apa namanya pembuktian amal. Syahida alaihim sam'uhum, pendengarannya menyaksikan amal perbuatannya, pendengarannya cerita apa. Wa absaruhum, dan pandangan mereka, matanya menceritakan. Wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Kemudian waqalu, mereka berkata li juludihim, kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu saksikan perilaku kami? Kenapa kamu bilang ngomong aja tentang perilaku saya? Bahasa kasarnya, kamu rocos saja ngomong tentang perilakuku, kenapa? Jawabnya, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Mereka menjawab, menjawab apa? Kulit tadi loh. Kulitnya berkata, zat yang maha menjadikan sesuatu bisa bicara, itu saya dijadikan bisa bicara. Jadi menyuruh saya bicara, Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat bicara. Antaqanallah, Allah juru kami bicara. Allazi antaqa kulla syai', yang mana Allah itu telah membuat bisa bicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan Dia Allah lah yang menciptakan kalian pertama kalinya. Sebelum lahir itu apa, sperma, ovum ya, lalu masuk dalam rahim itu 4 hari, 40 hari pertama tetes sperma ovum, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, kemudian dimasukkan roh, kemudian jadi tulang-tulang dibalut daging, kemudian lahir seperti mana seperti ini. Mulai lahir itu Allah menciptakan semua, lahir sampai berkembang tinggi, tertinggi, prestasi tertinggi, pejabat apa itu tertinggi, setelah itu pensiun, lalu nggak mampu apa-apa, uangnya kurang, penyakitan, stroke, mati. Nah, Allah yang menciptakan itu semua, Masya Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan, ya Allah. Itu tadi adalah syariat Islam, firman Allah, sabda Nabi, untuk memberi peringatan kepada kita, nafsumu kelolalah dengan baik, ya. Dalam surat Yasin yang biasa kita baca itu ya, Allah berfirman, kita hafal ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hafal kita lagi. Inna, sungguhnya kami Allah, nahnu kami. Kenapa Allah bilang kami? Satu bilang kami. Kalau dalam hal melaksanakan kekuasaan ini Allah melibatkan makhluknya. Ada malaikat, ada maka Allah berfirman-Nya kami. Nuhyil mauta, kami menghidupkan orang-orang yang mati. Wanak tubuh, dan kami mencatat, menetapkan maqaddamu, apa yang sudah mereka kerjakan. Wa atharohum, dan apa yang mereka belum kerjakan. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu ahsaynahu, kami himpun, kami kumpulkan fi imamin mubin, dalam buku yang dapat menjelaskan, buku induk kalau di saya, data segalanya ada di situ. Masya Allah. Allah memberi kabar seperti ini supaya apa? Supaya kita tanggap setiap saat bahwa semua amal kita itu dicatat dan nanti dipertanggungjawabkan kepada Allah. Masya Allah. Para pemirsa, dengan adanya penjelasan Allah bagaimana tentang hasil dari perilaku selama hidup kita, yang kita melakukan segala sesuatu, aktivitas kita selalu digendengkan oleh nafsu, maka bagaimana sekarang kita bisa mengelola nafsu mutmainnah yang kita kedepankan, yang kita turuti, yang kita dambakan, apa yang kita taati, nafsu mutmainnah, ajakan baik. Lalu kita harus menentang habis-habisan, harus meminimalisir, menekan setengah-tengahnya nafsu ammarah, nafsu lawamah. Setiap kali nafsu ammarah mengajak pada perbuatan penentangan pada syarat Allah, maka akal kita segeralah untuk menentang. Kalau kita punya kebiasaan itu, maka otomatis kalau ada ajakan jelek nafsu, enggak gitu. Itu terhina, itu bukan terpuji, itu kan baik tapi buruk, itu tercela, itu tidak menguntungkan tapi merugikan dan sebagainya.
Begitulah pemirsa sekalian, para ibu, para bapak sekalian, bagaimana setiap saat kita mengelola nafsu kita. Karena dalam jiwa kita ada fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada takwa. Ada penentangan, ada pengikutan, pentaatan kepada Allah. Maka jadilah orang yang berbahagia. Aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang mensucikan nafsunya. Jangan menjadi orang yang rugi. Khaba man dassaha. Rugilah orang-orang yang mengotori nafsunya, Masya Allah. Jiwa itu dari Allah. Dan memang Allah sudah memberikan memberikan potensi wujud dan takwa, mutmainnah, ammarah dan lawamah. Mudah-mudahan kita ditolong Allah selalu menuruti, mengikuti, melaksanakan nafsu mutmainnah. Endingnya apa? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan membawa keridhaan Allah dan ridho kepada Allah. Semoga Allah selalu menolong kita. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Bu Nyai. Hari ini kita bertambah lagi ilmu kita. Masya Allah para pemirsa dan juga para jamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengelola nafsu ini sehingga nafsu yang mutmainnah yang selalu muncul sehingga kita insya Allah akan diridhai Allah. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun Bu Nyai atas maidah hasanah pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan ilmu ini, dapat kita terapkan, kita laksanakan, kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.